Alex Zanardi, dia adalah seorang pembalap, juara, dan ikon bagi banyak orang. Tapi yang terpenting, dia adalah seorang petarung. Dia menemukan ketenaran pada tahun 1990-an sebagai pembalap F1 dan IndyCar. Alex Zanardi harus kehilangan kakinya dalam kecelakaan mengerikan pada tahun 2001, tetapi secara ajaib kembali ke dunia balap 2 tahun kemudian. Alex Zanardi adalah contoh ketahanan dan kekuatan di tengah kesulitan. Namun, dalam kata-katanya sendiri, ia menganggap dirinya sebagai pria normal dan orang yang bersyukur, ujarnya dalam sebuah wawancara F1. Lahir di Bologna, Italia pada tahun 1966, Alessandro Alex Zanardi adalah anak bungsu dari 2 saudara. Kakak perempuannya, Christina, adalah perenang berbakat dengan mimpi memenangkan Olimpiade, tetapi ia meninggal dalam kecelakaan mobil pada usia 15 tahun. Orang tuanya khawatir tentang kebutuhannya akan sensasi kecepatan. Di Italia, anak-anak dapat mengendarai sepeda motor sejak usia 14 tahun, dan mereka khawatir dia akan menabrakannya. Menjelang ulang tahunnya yang ke-14, ayah Alex membelikannya sebuah go-kart seharga $500 atau 8 juta rupiah, dengan harapan itu akan memberinya kecepatan di lintasan, bukan jalan raya. Dan itu adalah keputusan yang tepat. Selama beberapa tahun berikutnya, Alex Zanardi menjadi kekuatan utama di sirkuit go-kart junior Eropa. Pada usia 21 tahun, ia telah memenangkan kejuaraan Eropa dan 3 gelar di Italia. Langkah berikutnya adalah Formula 3, dan kemudian seperti mimpi juara go-kart lainnya tentunya menjadi pembalap F1. Perjalanan pertamanya di F1 kurang berhasil dibandingkan karirnya di bidang balap mobil lainnya. Pada tahun 1991, Alex memulai debutnya di F1 untuk Jordan dan pindah ke tim Minardi pada tahun 1992 sebelum menandatangani kontrak dengan Lotus pada tahun 1993. Namun, kurang dari setahun kemudian Lotus bangkrut dan Alex mendapati dirinya tanpa tim. Ia kembali ke Amerika, berharap pengalamannya di F1 akan membantunya masuk ke dunia balap mobil Amerika, dan itu berhasil. Tim balap Chip Ganassi yang legendaris merekrutnya, dan Alex mulai berkompetisi di US Kart World Series, balapan mobil yang tampak mirip dengan mobil F1, tetapi sebagian besar balapannya dilakukan di lintasan oval. Karirnya melesat dan ia menjadi salah satu pembalap paling populer di sirkuit tersebut. Pada tahun 1998, ia menjadi pembalap kart yang sangat sukses. Namun ketika Frank Williams menawarinya $15 juta atau sekitar 240 miliar untuk kontrak selama 3 musim untuk kembali berkarir di F1, Alex tidak dapat menolaknya. Upaya yang kedua di F1 kali ini bersama tim Williams tidak berjalan dengan baik. Musim 1999 merupakan musim yang sangat mengecewakan, dan ia berhenti balapan karena kesal. Namun Alex tetap tidak dapat menjauh dari dunia balap tersebut dan bergabung kembali dengan kart untuk musim 2001. Pada tanggal 15 September 2001, Alex sedang membalap dalam perlombaan American Memorial di Lausitz's Euro Speedway di Jerman. Ketika itu, ia terlibat dalam kecelakaan yang benar-benar mengerikan. Ia lolos kualifikasi di posisi ke-22, tetapi pada lap 123, ia berada di posisi kedua, di belakang pembalap Tony Kanaan. Alex menyalipnya untuk memimpin pada lap 142. Dengan 13 lap yang tersisa, ia melakukan pengisian bahan bakar, keluar dari jalur pit dan menabrak rumput di bagian dalam lintasan. Ia kehilangan kendali, berputar, dan akhirnya terdampar di seberang lintasan. Ajaibnya, Patrick Carpenter berhasil menghindari Alex, tetapi pembalap di belakangnya Taglani tidak dapat menghindari benturan tersebut. Dan hasilnya sangat tragis. Mobil Taglani menabrak bagian tengah mobil Zanardi yang mengakibatkan Alex Zanardi kehilangan kedua kakinya. 1 jam kemudian, ia telah diterbangkan dengan helikopter ke Berlin dan menjalani operasi. Keadaannya sangat sulit, tetapi ia berhasil bertahan hidup. Jantung saya berhenti 7 kali, diperkirakan saya berhasil bertahan hidup lebih dari 15 menit dengan kurang dari 1 liter darah yang secara medis dianggap itu sangat mustahil. Lalu seminggu kemudian ia kembali sadar dan mengetahui bahwa ia telah kehilangan kedua kakinya. Lalu bagaimana perasaannya? Saya merasakan kegembiraan tertinggi yang pernah saya rasakan dalam hidup saya, ujarnya. Rasa sakitnya sungguh luar biasa, saya tidak bisa menggambarkannya. Namun saya masih hidup, siapa yang peduli dengan kedua kaki saya? Saya masih hidup, itu merupakan hal yang paling wajar bagi saya untuk fokus pada apa yang tersisa daripada menyesali apa yang telah hilang selamanya, ujarnya. Terima kasih telah mampir dan menonton channel saya.
Semoga Anda terhibur dan saya akan teramat senang bila Anda mensubscribe channel saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.